Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya menyoroti sesi praise and worship atau pujian penyembahan dalam liturgi ibadah yang menurut saya ada beberapa hal yang harus diberi masukan. Hal pertama yang perlu menjadi sorotan adalah durasi atau berapa banyak waktu yang digunakan untuk sesi pujian penyembahan ini. Ada beberapa gereja atau kelompok doa tertentu, bahkan pendeta, yang berpendapat bahwa sesi ini sangat penting. Mereka menganggap pada sesi inilah kehadiran Tuhan begitu nyata, yang dengan istilah mereka, hadirat Tuhan. Sehingga durasinya menjadi sangat panjang, bahkan setelah khotbah pun disambung dengan sesi ini. Karena biasanya sesi pujian penyembahan itu ada sebelum khotbah. Mungkin saudara pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, "Saya tidak akan berbicara panjang-panjang. Saya akhiri khotbah hari ini, karena kita akan lebih banyak menyembah Tuhan." Nah, pengkhotbah tipe ini biasanya adalah pengkhotbah tanpa persiapan, sehingga khotbahnya sangat singkat. Atau memang dia tidak tahu apa yang harus dikhotbahkan, karena memang tidak belajar. Yang dia tahu hanya pujian penyembahan. Makanya sesi khotbah pun diperpendek agar bisa menyembah lagi. Saudara-saudara, saya tidak menolak sesi pujian penyembahan. Saya hanya menyoroti alasan dari mengapa harus lebih banyak menyembah Tuhan dalam sesi praise and worship. Karena jika kita menganggap kehadiran Allah akan sangat nyata pada sesi ini saja, jelas ini sebuah kesalahan. Karena kehadiran Allah pada sebuah ibadah bukan pada saat sesi pujian penyembahan saja, tapi dari awal ibadah sampai akhir. Saudara-saudara, pujian penyembahan itu adalah saat di mana kita berbicara pada Allah. Sedangkan khotbah adalah saat di mana Allah berbicara pada kita. Kalau durasi sesi pujian penyembahan jauh lebih panjang dari sesi khotbah, maka itu sama halnya dengan kamu banyak bicara pada Allah, tapi sedikit mengizinkan Allah berbicara melalui khotbah. Saya kasih analogi sederhana. Kalau dalam pertemuan keluarga, untuk anak-anak boleh bicara panjang, tapi untuk orang tua cuma dikasih sedikit waktu. Menurut Anda, sopan atau tidak? Jelas tidak. Di sisi lain, semakin sedikit kamu mendengar kebenaran dalam khotbah, maka semakin sedikit kamu paham kebenaran. Dan itu artinya, kamu akan sedikit pula bertindak dalam kebenaran. Itulah sebabnya, banyak orang Kristen yang mudah disesatkan, mudah melakukan kesalahan. Mengapa? Karena mereka hanya mendengar sedikit kebenaran setiap kali ibadah. Saudara-saudara, imanmu itu bertumbuh bukan karena pujian penyembahan, tapi karena mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan ayat ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10, ayat yang ke-17. Masalah durasi menjadi penting. Durasi khotbah harus lebih panjang daripada sesi pujian penyembahan. Apalagi pada sesi pujian dengan musik yang membuat Anda begitu bersemangat sampai lompat-lompat, hingga akhirnya energi Anda banyak terkuras. Dan akhirnya pada sesi khotbah kamu tidak bisa lagi konsentrasi. Apalagi untuk khotbah yang bersifat doktrinal yang memang membutuhkan konsentrasi khusus. Makanya dalam gereja-gereja tertentu yang menekankan pujian penyembahan, biasanya khotbah yang disampaikan hanyalah khotbah praktis menyangkut etika dan moral saja, yang bisa saudara dapati juga dengan mudah di mimbar-mimbar agama lain. Itulah sebabnya, khotbah yang salah pun kau aminkan, karena memang tidak paham doktrin. Atau juga khotbah motivasi agar bisa kaya atau sukses, tanpa sedikit pun menggali kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah jenis ini adalah pengkhotbah yang asal comot ayat, lalu tafsir sesuai maunya,
agar selaras dengan materi sukses yang akan dibagikannya dalam khotbah. Yang kayak gini, saya anggap mereka pengkhotbah palsu. Jadi, jika masalah durasi tidak diperhatikan, maka ini akan membahayakan kerohanian dari jemaat Tuhan. Yang berikut, faktor emosi mungkin saja sangat dimainkan dalam sisi ini melalui narasi dari pemimpin pujian dan didukung oleh aransemen yang tentunya akan membangun suasana hati menjadi sedih, menyesal, mengaku salah, atau bisa juga senang dan gembira. Saudara-saudara, menurut penelitian, musik itu dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Bahwa musik memang dapat mempengaruhi sel saraf. Musik, sesuai dengan susunan interval dan ritmenya, memiliki refleksi khusus yang bisa merangsang sel-sel saraf sehingga perasaan manusia bisa diperlemah, diperkuat, ataupun dialihkan. Saya beri contoh. Kalau ada wanita yang patah hati, lalu dia mendengar musik yang sedih, contohnya instrumental set piano, maka wanita tersebut pasti akan jauh lebih sedih. Tapi, jika dia mendengarkan musik yang riang, mungkin tidak sekejap menghilangkan suasana sedihnya, tapi paling tidak akan sedikit mempengaruhi dan mengalihkan perasaannya. Memang hal seperti ini butuh terapi rutin, dan musik punya peranan penting mengubah suasana hati. Disinilah sebenarnya peran musik dalam sesi pujian penyembahan, yakni untuk mempersiapkan suasana hati yang baik agar dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana jika suasana hatinya sudah siap, tapi khotbahnya cuma sebentar, apalagi khotbahnya ngawur? Ini sama saja bahayanya dengan poin pertama tadi. Saudara-saudara, pengaruh musik itu temporer. Makanya setelah pulang dari kebaktian, Anda akan kembali pada mood sebelumnya. Kalau kamu menangis sejadi-jadinya di sesi pujian penyembahan, lalu pulang lakukan dosa yang sama, terus minggu depan nangis lagi di sesi tersebut, pulangnya buat dosa lagi yang sama, maka saya katakan buat Anda, bahwa tangisanmu bukanlah tangisan pertobatan. Kamu menangis karena emosimu dimainkan. Jadi, dalam sebuah ibadah, sesi memuji dan menyembah akan sangat bermanfaat jika durasinya tidak terlalu panjang hingga akhirnya mempersempit waktu khotbah. Dan jangan hanya suka menyembah dengan durasi yang panjang, lalu tidak suka khotbah yang panjang, apalagi khotbah yang bersifat doktrinal. Sebab jika demikian, kamu sedang membahayakan kerohanianmu sendiri. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.